Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya itu adalah manajemen ketiga ya. Langsung saja kita lanjutkan biar nggak lama-lama. Oke. Manajemen keselamatan kerja ya. Nanti bahasan kita ada pendahuluan, fungsi manajemen keselamatan kerja, manajemen keselamatan kerja juga yang terakhir adalah langkah pencegahan. Ini pendahuluannya ya. Kecelakaan kerja tidak dapat diselahkan secara menyeluruh, namun demikian setiap perencanaan, keputusan dan organisasi harus memperhitungkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, efisiensi kemampuan karyawan, keadaan peralatan yang harus selaras dan juga seimbang agar proses produksi yang optimal, aman, dan selamat dapat tercapai. Fokus perhatian untuk di sini adalah manusia, material, modal, waktu, dan juga organisasi. Yang kedua ini adalah untuk fungsi manajemen ya. Manajemen adalah suatu ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial dan etik yang tidak terlepas dari tanggung jawab keselamatan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan organisasi. Fungsi manajemen yaitu ada yang pertama itu planning atau perencanaan untuk sistem kesehatan keselamatan kerja yang ada dalam suatu perusahaan ataupun industri. Selanjutnya dia adalah organisasi ya, organisasi yang tadi ada gangguan suara pesawat. Ya, fungsi manajemen kita lanjut ya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning, perencanaan ya. Yang kedua adalah organisasi yang mengatur suatu sistem standarisasi dari kesehatan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan atau industri. Juga adalah leading and controlling, ini yang betul ya, yang menjadi leading dan juga controlling dari suatu sistem kesehatan keselamatan kerja. Oke, ini keselamatan kerja ya. Ada unsafe X-nya yaitu peraturan yang ketat, training, kampanye, dan juga tanda peringatan. Yang kedua di sini ada unsafe condition yaitu desain atau perencanaan kerja yang aman. Ada housekeeping yang teratur. Ini adalah akar keselamatan kerja ya. Kalau kita lihat kebijakan dari suatu manajemen, kemudian ada perbuatan tidak selamat, keadaan tidak selamat, yang ketiga itu menyebabkan suatu kecelakaan, yang keempat itu larinya adalah kerugian ke tenaga kerja, kerugian juga materi. Di sini kita lihat ya, dalam suatu kebijakan manajemen dalam suatu perusahaan ya, itu akan mengakibatkan sesuatu yang menjadi baik ataupun menjadi buruk. Kita lihat ketika suatu kebijakan manajemen itu tidak sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan, itu akan membuat tindakan ya yang tidak selamat atau tindakan yang tidak aman, atau membuat suatu sistem itu menjadi berbahaya. Kita sudah berbicara tentang kondisi tidak aman dalam tempat kerja pada pertemuan pertama kemarin ya, dimana dalam kondisi ini keadaan tidak selamat ataupun tidak aman ya, ini sangat berbahaya untuk seluruh pekerja ya, untuk peralatan industri juga ataupun peralatan-peralatan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Contohnya saja ya, di dalam suatu perusahaan itu terdapat yang pertama itu adalah tenaga kerja ya, tenaga kerja. Yang kedua itu ada alat ya, atau peralatan ya. Yang ketiga mungkin ada yang lainnya apa. Nah,
Dengan kondisi yang seperti ini akan membuat seluruh area kerja itu menjadi tidak nyaman atau sangat berbahaya. Ya. Kondisi yang sangat berbahaya ini itu akan memacu timbulnya suatu musibah atau aksiden, yaitu suatu kecelakaan. Memang kita sudah bahas kemarin ya, di mana kecelakaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tidak sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan ataupun kita prediksi. Ya. Tapi kalau kita melihat dengan suatu kondisi yang seperti ini, maka persentase terjadinya suatu kecelakaan itu akan menjadi semakin besar. Sini kecil. Tetapi ketika di sini ya, tindakan dan juga kebijakan manajemen yang membuat suatu kondisinya itu menjadi aman, maka tingkat atau persentase akan terjadinya suatu kecelakaan dia pasti akan turun. Karena apa? Karena kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ya, dimana semuanya standar. Nah, jika terjadi seperti ini, ya, perbuatan tidak selamat, keadaan tidak selamat ataupun tidak aman itu akan membuat persentase terjadinya suatu kecelakaan kerja itu akan semakin besar. Nah, dan ini sangat berbahaya. Nah, sebagai contoh, kalau kita bekerja di suatu industri, ya, dimana dalam industri itu kalau tempat kerja kita saja sudah tidak nyaman, itu ada bahaya seperti ada genangan air, ada oli yang tercecer kemana-mana, kemudian mungkin ada peralatan-peralatan lain yang berserakan di bawah, itu akan membuat kondisi tempat kerja tidak nyaman, tidak aman, dan akan membuat suatu eksiden atau kecelakaan. Oke. Dari timbulnya suatu kecelakaan, ya, ini yang pertama kali, ya, kalau menurut saya yang pertama kali dirugikan adalah tenaga kerja. Oke. Tenaga kerja yang dirugikan. Contohnya seperti ini, zaman kerja kemudian terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan kaki Anda harus diamputasi. Oke, ya. Mungkin biaya amputasi kaki Anda itu mungkin akan dihandle oleh perusahaan, ya. Untuk biaya perawatan, pengobatan itu mungkin akan dihandle oleh perusahaan sampai selesai. Sampai selesai, sampai sembuh, itu nanti akan dihandle oleh perusahaan. Dan juga mungkin sampai akan mendapatkan santunan dari suatu perusahaan dengan nominal yang mungkin ya cukup banyak juga, mungkin di atas 50 juta, ya. Banyak juga 50 juta. Nah, setelah sampai sembuh dan sampai mendapatkan kompensasi sebesar 50 juta, pertanyaannya, apakah Anda akan kerja lagi di perusahaan tersebut? Itu yang jadi masalah. Kalau saya yang punya perusahaan, saya tidak akan mempekerjakan karyawan saya yang cacat. Contohnya di sini tadi sampean, yaitu yang mengalami kecelakaan hingga kakinya diamputasi. Mungkin nggak kira-kira saya mengerjakan sampean itu orang cacat dalam perusahaan saya? Kemungkinan iya selalu ada, tapi kemungkinan besar tidak. Ya, karena apa? Karena orang bekerja itu harus maksimal, ya. Saya tidak mau membayari orang itu yang kerjanya tidak maksimal. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Itu jadi masalah ke depannya. Mungkin di awal, ya, biaya perawatan sampai dibantu oleh perusahaan dan sampai juga mendapatkan kompensasi sebesar 50 juta. Tapi untuk kedepannya sama juga tidak bisa bekerja lagi. Itu yang jadi masalah, ya. Sama juga tidak bisa bekerja lagi. Karena apa? Sampai sudah mengalami cacat permanen dan tidak mungkin kemungkinan besar banyak perusahaan yang akan menolak dengan kondisi Anda seperti itu. Itu yang paling dirugikan adalah Anda. Yang kedua, kerugian materi. Kerugian materi ini biasanya dari suatu perusahaan, ya.
dimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin, ya, dimana dalam suatu kecelakaan terjadi di suatu tempat area kerja itu akan menyebabkan yang paling parah itu adalah berhentinya proses produksi dalam suatu perusahaan. Oke, kita anggap saja ya, kerugian materinya di sini itu besar sekali. Kita lihat sini, saya jelaskan di sini. Dalam 1 jam, ya ini analogi saja. Dalam 1 jam perusahaan itu menghasilkan 10.000 ya 10.000 produk dalam 1 jam. Ketika terjadi suatu kecelakaan dan mengakibatkan mesin itu terhenti, ya kan, berarti kan mesin itu sudah tidak bisa memproduksi ini lagi. Ketika mesin itu berhenti, ya, dan tidak bisa berjalan lagi sesuai dengan yang harus ditargetkan, yaitu dalam 1 jam adalah 10.000 produk, ya, maka tinggal dikalikan aja berapa lamanya mesin ini berhenti. Contohnya kalau mesin ini berhenti beroperasi itu 5 jam, ya, berarti 10.000 dikalikan 5 berarti adalah 50.000 produk. 50.000 produk dia berhenti, tidak menghasilkan 50.000 produk. Kalau satu produk itu harganya 10.000, ya, satu produk itu 10.000, tinggal dikalikan kali 50. Apa ini? 50 ini 500 ya lah, ruginya sudah 500. Ya. Nah ini yang jadi masalah. Dalam waktu 5 jam itu kerugiannya sudah mencapai 500. Nah, ini dalam segi produk saja, produk produksi, belum nanti kerugian dalam perbaikan peralatan sampai atau peralatan di industri. Ini jadi masalah, ya. Nah, ini makanya kerugian materi ini juga sangat besar untuk perusahaan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih yang paling besar itu kerugian pada tenaga pekerja. Kita lanjut kerja. Yang selanjutnya itu adalah manajemen keselamatan kerja, ya, yang dimana itu pemakaian peraturan atau polis perusahaan, ya, ada standar-standarnya juga, ada guide-nya juga, ada safety committee, safety audit atau inspeksi, ya, ada job safety analysis, ada safety training observation program, ada good housekeeping, ada audit program. Nah, ini manajemen keselamatan kerja. Oke. Silakan sampean buat makalah, ya, tentang manajemen keselamatan kerja, nanti dikumpulkan di Classroom. Pemakaian peraturan-peraturan untuk menjaga dan mengurangi risiko terjadinya suatu kecelakaan kerja, pimpinan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat dan melindungi dengan sanksi-sanksi jabatan. Peraturan-peraturan di atas dapat berupa polis perusahaan, yaitu mengatur konsep-konsep dasar yang menjamin pelaksanaan program keselamatan kerja di perusahaan, termasuk sistem pelaporan dan juga rekodnya. Nah, ini standar untuk safety-nya yang menentukan syarat minimal praktek dan kondisi operasi yang harus dipenuhi. Contoh, zero energy, building vehicle, ya, lockout and tag, work permit dilarang berpada juga sebagainya. Ada guideline-nya juga, itu mengeluarkan prosedur-prosedur pelaksanaan good safety practice. Contoh pembinaan peralatan safety, prosedur kerja, pertolongan pertama, ada juga firefight. Safety Committee, ya. Safety Committee adalah suatu lembaga teknis yang membantu pimpinan perusahaan atau manajer khusus menyiapkan persoalan keselamatan kerja. Badan ini sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab persoalan keselamatan kerja dalam perusahaan. Beberapa fungsi Safety Committee adalah, yang pertama itu bertukar pikiran dan juga advice, ya, membantu pimpinan dalam buat program-program safety, mengevaluasi efektivitas program-program yang ada, mengusulkan perbaikan program safety yang ada. Ya, ini safety committee, ya. Keanggotaan ada manajer sebagai ketua, personalia sebagai sekretaris,
ada kabak juga dalam perusahaan, ada safety koordinator. Cara kerja komite ini adalah sebagai berikut, yaitu mengadakan rapat secara periodik, misalnya bulanan, membahas kasus kritis hasil audit, membahas laporan follow up dari safety koordinator. Nah, kalau safety audit atau inspeksi, itu safety audit adalah aktivitas pemeriksaan inspeksi yang dilakukan seorang atau beberapa orang yang telah dilakukan secara periodik, khusus memperhatikan praktek-praktek dan kondisi lingkungan. Nah, di seluruh area perusahaan untuk menjamin efektivitas audit ini harus dilakukan secara rekod, checklist, audit list dan sebagainya, tidak boleh secara lisan, jadi harus tercatat ya sebagai rekodnya. Kemudian ada juga job safety analysis atau JSA ya. Adalah analisis detail atas semua elemen kerja setiap karyawan dengan berbagai karakteristik yang mungkin terjadi dalam pekerjaan sehari-hari karyawan yang bersangkutan. JSA dibuat oleh supervisor ya bersama-sama dengan karyawan yang bersangkutan. Sebelum memulai pekerjaan, setiap karyawan harus mempelajari dan mengenai JSA dan mengenai JSA yang dipersiapkan. Tentunya kegunaan lain dari JSA adalah memudahkan penelitian metode improvement ya, bahan training, memudahkan pelaksanaan pengendalian karyawan, job safety analysis. Ya, ini safety training observation ya, program atau STOP ya. STOP adalah suatu teknik mendidik dan membiasakan setiap karyawan untuk mengidentifikasi unsafe accident dan juga unsafe kondisinya. Manfaatnya program adalah melatih karyawan ya menangkap resiko kecelakaan kerja, melatih karyawan menganalisa dan melaporkan observasinya, mengundang karyawan untuk mengambil tindakan standar agar karyawan lain terhindar dari kemungkinan kecelakaan kerja. Safety Training Observation Program. Nah, ini kalau good housekeeping ya, jadi good housekeeping itu adalah syarat penting untuk setiap safety program keberhasilan dan peraturan tempat kerja adalah faktor-faktor yang memberi indikasi sejelas mengenai karakter suatu lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada award program ya. Award program itu dilaksanakan sebagai motivasi dan juga recognition ya atas usaha bersama yang telah berhasil memelihara dengan keselamatan kerja ini. Award itu bisa berupa uang, promosi ataupun sertifikat dan juga kalau ini langkah pencegahannya saja ya, silakan sampean baca sendiri. Ya kembalinya itu setelah. Nah, ini tindakan yang dilakukannya ini bisa sampean baca sendiri. Tapi apa? Kalau di sini berarti nanti kamu mungkin untuk pertemuan kedua cukup sampai di sini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.